Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jami'il ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtasallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca, yang dan akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang adabus suhbah atau adab pertemanan, tata krama atau aturan-aturan tatkala kita berteman. Lebih-lebih teman yang memang sehari-hari kita sering ketemu, kemana-mana aja pasti ketemu kita. Kita mau pergi ke barat, ngulon kata orang dulu, ketemu dia. Mau pergi ke timur, ngetan, ketemu dia. Mau pergi ke masjid, kelihatan juga ada sendalnya dia. Mau pergi ke kantor RW, kelihatan ada motornya dia lagi parkir. Ini orang yang sering ketemu dengan kita, orang yang kenal dengan kita, ya teman kita ini hendaknya kita jaga pertemanan dengan memperhatikan adab berteman ini. Yang antara lain kemarin, hendaknya kita berbuat baik kepada teman kita, bahkan kepada kerabatnya, sanak famili. Ini juga mereka merasa dihargai dan merasa senang kalau keluarganya ini juga dihargai. Ditanyain bagaimana keluarga, bagaimana anak-anak, ada duit enggak? Kalau enggak ada nih, sama saya juga lagi punya duit, ya bareng-bareng dah kita nangis. Orang sama-sama punya duit, ya sama-sama sabar aja bang, saya juga nggak punya duit. Itu namanya teman yang baik, bukan hanya menemani, bukan hanya menghormati dan menghargai teman itu, tapi juga keluarganya ini ikut juga dihargai. Nah yang berikut ini dilanjutkan masih ini adab yang kesekian dari adab pertemanan. Kalau dalam catatan Maraqil Ubudiyah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa ay yu'athira at-takhfifa anhu fala yukallifuhu syai'an min hajatihi. Wa yu'athira, dan hendaklah dia memilih at-takhfifa, yang meringankan, anhu, dari temannya. Fala yukallifuhu syai'an, maka janganlah seseorang memaksa temannya syai'an, sesuatu, min hajatihi, dari kebutuhan-kebutuhannya. Wa yurawwiha, dan hendaklah dia menyenangkan qalbahu, hatinya teman, min muhimmatihi, dari keperluan atau kepentingannya teman. Ini adab yang ke-9 dari adab pertemanan. Hendaknya kita tidak memaksakan atau tidak mempersulit. Hendaknya kita tidak mempersulit sesuatu untuk teman kita. Dengan kata lain, pilihkanlah sesuatu yang meringankan teman kita. Ya, jadi jangan kaku-kaku amat kalau sama teman itu. Sesuatu yang kira-kira meringankan teman kita. Ayo bang, main ke rumah saya. Abang kalau mau main ke rumah saya, pokoknya jam 7, nanti jam 8 harus pulang. Soalnya saya harus minum obat. Misalnya gitu. Ketat amat. Nah terus, abang kalau ke rumah saya, pokoknya nggak boleh pakai sandal jepit, harus pakai sepatu, dan nggak boleh pakai celana jeans. Apa-apaan, pakaian yang rapi ke rumah saya. Jangan begitu. Itu namanya mempersulit teman. Pokoknya abang kalau ke rumah saya nggak boleh pakai sarung gajah duduk. Lagi pula gajah duduk nggak boleh,
Kalau gajah duduk, imamnya gajah duduk, makmum BHS nggak boleh, nggak sah, nggak boleh bu. Ya imam gajah duduk, makmumnya goyor, nggak boleh, nggak sah. Imamnya kudu orang, makmumnya kudu orang. Nggak boleh BHS jadi makmum, goyor jadi makmum, gajah duduk jadi imam. Mana duduk sholatnya itu gajah, nggak boleh jadi imam, nggak sah. Jadi nggak boleh mempersulit, yang ringan-ringan aja yang namanya pertemanan. Abang mau main ke rumah saya, silakan. Saya nggak bisa kalau siang, kayaknya malam. Ya malam ya, tapi kalau malam takutnya abang besok kecapean, ya boleh dah malam, saya ini ada kopi mah ada, silakan. Jadi jangan dipersulit, pilihlah yang meringankan teman, pilihlah yang meringankan sahabat kita ketika dia memerlukan hajat atau memerlukan sesuatu, kebutuhannya. Nah kemudian selain itu juga kita hendak meringankan atau membuat senang, hendaknya kita membuat hati teman kita senang. Biasanya seorang kawan, biasanya seorang teman itu senang sesuatu yang meringankan hatinya tadi, ya jadi tidak kaku dan tidak mempersulit, temannya waktunya bertamu, atau kalau mau jalan ya boleh naik angkutan umum, kalau mau naik sekali ya naik sekali aja, naik Grab misalnya, atau naik Gokar misalnya, atau naik yang lain. Saya nggak mau kalau nggak naik mobil pribadi, jangan. Jadi mempermudah sehingga hati teman ini senang ketika ada hubungan yang sifatnya ini rileks, nggak kaku, hubungan yang santai-santai aja, maka teman ini akan senang berteman dengan kita. Dan saya yakin awet, saya jamin awet pertemanan ini seperti itu, karena tidak kaku. Nah selain itu saudara, yang perlu diperhatikan juga di sini, yurawi husirrahu min muhimmatihi, membuat hati teman kita ini senang, keperluannya. Jangan dikit-dikit sama teman menuntut atau minta sesuatu, apalagi sesuatu teman itu nggak mampu. Tawan temennya kerja di kelurahan, baru berapa bulan kerja kelurahan, ya. Tapi udah nuntut aja, saya dong BLT, saya ada BLT. Saya dong BLT, baru sebulan kerja, besoknya lagi ketemu, bang ada rumah nggak? Saya mau ngopi, ya boleh ngopi sini. Gimana ini? Saya juga butuh pinjaman nih. Yang diomongin itu mulu, ya jadi yang diomongin bahas seputar bantuan, atau kalau nggak bantuan, ya tolong dong, anak saya butuh kerjaan juga nih, kali ada yang kosong di kelurahan, dia aja baru kerja, ya udah dimintain yang macam-macam. Ini namanya memberatkan. Jadi besok lagi pengen main, saya mau main bang, nggak ada, saya pergi katanya. Ogah dia ogah pasti ditemuin sama kita, karena kita bikin susah dia, bahkan ya kita mempersulitnya, maka tidak akan langgeng persahabatan. Jadi dia kabur, dia berlari dari kita karena merasa kita selalu nuntut jabatan seperti tadi, pekerjaan, atau nuntut harta, minta pinjem, turunin dana itu BLT, bantuan langsung tunai. Dia sendiri juga nggak dapat. Nah yang seperti ini menyulitkan teman, jangan. Kita harus mempermudah, meringankan teman. Ada termasuk yang menyenangkan hati teman dan juga mempermudah itu, antara lain jangan paksa teman kita supaya menghormati kita, jangan. B aja kalau kata orang sekarang, tahu bu, B aja kali. Awas sobat, biasa aja. Jangan kita datang minta dihormatin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ente kalau saya datang bukain gerbang. Kalau saya datang apa kek, walaupun karpet merah nggak ada, adanya di majelis, apa kek dibukain gerbangnya. Nah yang begitu itu minta dihormati yang berlebihan, jangan paksa teman kita untuk menghormati kita berlebihan. Biasa aja, karena yang namanya teman ya teman. Justru hadirin hadirat, saat kita berteman itu dengan siapapun,
kita berharap barokah dari doa teman kita. Barokah, siapapun itu. Kita berteman dengan orang yang lebih tua dari kita misalnya, yakinin kalau ini orang yang lebih tua pasti puasanya, sholatnya lebih banyak dibanding kita. Kita berteman dengan teman yang lebih muda dibanding kita, yakini bahwa teman yang di bawah, umurnya di bawah kita ini pasti maksiatnya lebih dikit dibanding kita yang udah tua. Kita berharap dengan pertemanan ini dia mencintai kita dan mendoakan kita, disisipin dalam setiap doanya pasti disebut nama kita. Ya Allah, teman saya biar sehat, teman saya Mas Manto, teman saya Mas selamat biar selamat. Mana orangnya? Mas Selamat biar selamat, Mas Manto biar selamat, semuanya. Mas Dedi biar selamat. Ya tapi kalau semuanya selamat bingung juga. Mukanya lain-lain tapi semuanya selamat. Ini doa dari teman. Kita berharap dengan pertemanan ini maka akan dapat barokah dari doa teman kita. Ini yang dimaksud mempermudah teman, tidak mempersulitnya, tidak memaksanya, sehingga muncul mahabbah atau muncul sayangnya teman kepada kita. Kalau udah sayang pasti kita didoain pasti. Minimal Bu, Pak, minimal waktu sholat itu Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu kan termasuk kita diantara doa yang membuat kita itu nanti mudah husnul khotimah, mendapat husnul khotimah. Itu kita sering mendoakan orang muslim, orang mukmin, orang muslimin muslimat, mukminin mukminat. Sering doa astagfirullahaladzim li wa li walidayya li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tiap habis sholat termasuk pasti itu wal muslimin wal muslimat, pasti kebayang saudara kita, pasti kebayang teman kita wal muslimin wal muslimat. Walaupun nyebutin namanya nggak sempat misalnya, tapi wal muslimin wal muslimat kalau dalam hati ini terbersit, yang termasuk muslimin ya Pak Rosid yang bikinin kopi, yang termasuk muslimat misalnya Bu siapa ya? Ya, yang termasuk muslimat ini ibu Alidayah, pasti kalau terbersit ya itu sampai doanya. Ini barokah teman mendoakan kita, mendoakan muslimin muslimat, mendoakan teman, ini termasuk sebab yang nanti mendatangkan husnul khotimah. Kemudian berikutnya wa yurawi haqqal bahu, berikutnya wa ayyudhirul faraha bi jami'i ma yartahu lahu min masarihi wal hazana ala ma yanalu min makarihi. Wa yudhira, dan hendaknya seseorang menampakkan al faraha, kebahagiaan, bi jami'i ma yartahu lahu, dengan sesuatu yang menyenangkan lahu untuk teman, min masarihi yaitu kesenangan teman. Wal hazana bisa dibaca wal hazana, bisa juga wal huzna, boleh hazan, boleh huzan. Jadi kalau ada doa Allahumma inni a'udzubika hammi wal hazan boleh, Allahumma inni a'udzubika hammi wal huzan boleh, dua-duanya. Kalau hazan itu isim masdar, kalau huzan masdar. Wal hazana atau wal huzna, dan juga menampakkan kesedihan ala ma yanaluhu, atas sesuatu yang menimpa teman kita, min makarihi, dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Senang kalau teman kita senang, dan susah kalau teman kita susah, dan itu ditampakkan lewat muka kita. Kalau teman kita lagi senang, dia dapat rezeki, dia anaknya baru aja dilamar, dia anaknya baru aja lulus, maka kita ikut senang. Begitu juga ketika ditimpa kesedihan, teman kita sedang ditimpa kesedihan, barusan hilang motornya PCX, motor banyak, apa lagi yang gitu-gitu, ada PCX, NMAX, ada BTN rumah itu bukan motor ya, PCX, BTN. Nah itu baru aja hilang, sedih, kita tampakkan kesedihan kita, dan kita berusaha menghibur. Kalau teman senang kita ikut senang, kalau teman susah kita ikut susah. Karena kalau tidak seperti itu maka kita bukan teman, pasti bukan teman. Itu namanya teman makan teman. Kalau bukan punya sifat seperti itu,
Senang kalau teman susah, atau susah kalau teman senang, itu berarti bukan teman. Kalau temannya lagi susah, senang banget dia girang sampai guling-guling, itu berarti pengkhianat dalam persahabatan. Atau dia susah kalau temannya lagi senang, bukan teman itu. Temannya lagi senang, dia susah malah. Temannya baru dapat mobil baru, dia yang kejang-kejang, dia yang sesak napas. Nah, berarti bukan teman, berarti dia musuh kalau begitu. Nah, kalau kita mau benar-benar mengikuti pertemanan dan kita teman yang sejati, maka hendaknya kita senang ketika sahabat kita senang, kita sedih ketika sahabat kita sedih, dan itu dimunculkan, Bapak Ibu, diwujudkan, kemunculan kelihatan. Jadi raut muka kita ini kelihatan, dan inilah cerminan hati sebenarnya, cerminan hati. Jadi bukan muka yang dibuat-buat, bukan air wajah yang dibuat-buat, bukan, tapi benar-benar dari hati. Teman kita lagi senang, kita ikut senang, maka muncul senyum kita. Dari hati juga, teman kita lagi sedih, susah, kita juga ikut sedih, muncul di muka kita kesedihan itu. Jadi ini muncul dari hati, bukan yang dibuat-buat. Dibuat-buat itu tasannu. Jadi tasannu itu pura-pura sedih atau pura-pura senang. Nah, ini sifatnya namanya nifak, sifatnya namanya munafik. Dan ini persahabatan yang seperti ini tidak akan langgeng persahabatan yang seperti ini, karena dia akan kewalahan sendiri ketika bertemu dengan temannya, mencoba berpura-pura, padahal susah banget hatinya. Melihat temannya senang susah banget, tapi dia pura-pura senang, dipeluk temannya, tapi hatinya dongkol, kecapean sendiri dia. Besok temannya lagi senang, dan besok temannya lagi susah, dia senang, tapi dia pura-pura nangis air matanya, capek sendiri. Jadi berpura-pura menutupi yang ada dalam hatinya. Ini namanya sifat nifak. Orangnya disebut dengan munafik, orang yang munafik. Oleh karena itu antara zohir, antara ucapan atau antara air muka kita dengan suasana hati kita itu harus selaras, harus sama atau sinkron. Ya, biasakan ucapan kita itu sama dengan kehendak hati kita. Kalau kehendak hati kita memang sedang senang, ya air muka atau ucapan kita ucapan senang. Kalau kehendak hati kita memang lagi sedih, air muka pasti sedih. Nah, itu yang namanya sinkron. Ini untuk menghindarkan sifat munafik. Karenanya di yang berikut ini juga ada kaitannya. Yang berikut ini juga seorang teman ini harus menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya. Wa ayyudmira fi qalbihi, dan hendaklah seseorang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, mithla ma yudhiruhu, seperti sesuatu yang dia munculkan. Fayakunu, maka ada orang itu shadiqan, benar atau jujur, fi wuddihi, di dalam sayangnya orang itu, sirron, baik dalam keadaan rahasia, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Menyembunyikan dalam hatinya sesuatu yang dia munculkan. Maksudnya begini, kalau memang dia memunculkan kesenangan, yang dalam hati ya senang juga. Kalau dia memunculkan kesedihan, yang dalam hati juga kesedihan. Ini yang tadi, biasakan ucapan kita sama dengan kehendak hati kita. Biasakan raut muka kita ini sama dengan kehendak hati kita. Muka saya kan lagi senang banget nih, Bu. Ya, Bu. Pak, itu berarti hati saya lagi senang ketemu Bapak, ketemu Pak Haji Mul, ya, ketemu Ustaz Thohir, ketemu Bang Jajang. Udah dimasakin jengkol dia, ketemu Bang Jajang, senang banget. Ini benar-benar merupakan cerminan hati, cerminan hati kita. Muka itu cerminan hati. Nah, ini kita menyembunyikan dalam hati kita sesuatu yang tampak. Kalau tampaknya adalah kesenangan, maka dalam hati kita harus kesenangan. Kalau tampaknya muka kita kesedihan, maka dalam hati kesedihan. Nah, kalau bisa seperti ini, dan harus bisa seperti ini yang namanya sidqun, atau ini yang namanya kejujuran dalam berteman. Jadi enggak pura-pura, enggak munafik, jujur dalam pertemanan. Ada beberapa poin di sini yang bisa kita ambil. Dalam pertemanan itu, seseorang, kalau di sini sebutkan
satu sisi, sirron wa alaniyatan. Jadi kita harus sama keadaan atau sikap kita kepada teman kita. Ini harus sama, sirron wa alaniyatan. Ketika dalam kesendirian, maksudnya cuma berdua, dengan ketika rame-rame, ini harus sama. Harus sama. Jangan waktu sendiri, ini kelihatannya kita mentingin banget dia, diladenin, ya pentingin nih orang-orang pengen minta bantuan BLT tadi. Tapi begitu rame, lupa temennya diajuin jangan. Begitu rame, ketemu sama yang lebih ini lagi, pangkatnya lebih kira-kira lebih terhormat lagi, temannya dicuekin jangan. Jadi harus sama. Saat dalam sepi maupun dalam ramai, maka sikap kita sebagai teman sejati harus sama. Yang kedua, sama dalam hal fil ghaib wa syahadah. Sama dalam keadaan saat kita tidak di hadapan teman kita maupun saat kita bertemu dengan teman kita. Saat teman kita itu tidak ada di hadapan kita maupun sedang ada di hadapan kita, sama. Waktu di hadapan kita, ini kita benar-benar, waktu di hadapan teman kita, ini kita benar-benar menjaga nama baiknya, benar-benar menyayanginya. Nanti waktu teman kita udah nggak ada, sama. Ada orang yang coba jelek-jelekin, kita yang belain pertama kali. Ada orang yang coba menzolimi atau menganiaya teman kita, maka kita yang maju duluan paling depan, paling tidak membela atau menyanggahnya. Ini di hadapan teman maupun ketika tidak di hadapan teman harus sama. Pertama tadi rame maupun sepi harus sama. Yang kedua di hadapan teman maupun saat tidak ada teman harus sama. Kemudian yang ketiga itu hendaknya sama sikapnya ketika kita ada di hadapan teman, ketika kita dalam kesendirian dan juga dalam terang-terangan. Kalau tadi dalam keramaian, tadi udah ya, dalam keramaian dan dalam kesendirian. Kemudian sama dalam hati kita dan juga dalam tampak zahir kita harus sama. Ini yang tadi dimaksud ini awal. Jadi dalam hati kita memang senang dan tampakkan kesenangan. Dalam hati kita nggak senang, nggak suka, tampakkan nggak suka dia. Contoh misalnya, teman kita lagi punya niat atau punya azam, tekad, saya mau bisnis bang. Bisnis apa? Bisnis judol. Misalnya, apa yang dijadiin, ada yang minta tolong saya jadi ganda. Ini teman yang baik, ini temannya senang bang, alhamdulillah ada pekerjaan. Apa pekerjaan? Jadi bandar judol. Saya baru diminta orang jadi ini bandar judol, minta tolong ke orang itu. Nah, kita sebagai teman yang baik, kalau memang hati kita nolak, bukan terus kita, oh kalau gitu udah coba jalan, bukan. Kalau memang hati kita nggak suka teman kita ini jadi bandar judol, ngomong aja langsung, ngomong. Jadi sirron walaniyatan itu maksudnya dalam hati kita menolak sikap dia, maka omongin sikap kita. Jangan bang, kayak nggak ada kerjaan lain aja. Saya walaupun begini-gini pas-pasan nggak pernah yang namanya ambil uang-uang kayak begitu. Jangan, abang apa-apaan, abang tetap jadi bandar judul, kita nggak usah temenan lagi. Nah itu namanya dalam hati sama dengan ucapan atau sama dengan muka. Jangan pura-pura, maksudnya pura-pura habis dia bilang tadi saya dapat bandar, jadi bandar judul nih bang, udah mulai ini buat abang 2 juta. Gara-gara saya 2 juta, padahal kita nolak. Masa teman saya jadi bandar judul, gara-gara dikasih 2 juta dia nggak berani ngomong. Ya udah bang, lanjutin aja. Lanjutin aja. Enak juga kayaknya tempatnya tempat basah. Padahal hatinya sedih. Nah itu namanya munafik. Hadirin sekalian, lebih bagus kita menampakkan ketidaksukaan kita demi kebaikan teman kita dibanding kita menyembunyikannya, dibanding kita ngumpetin dalam hati ketidaksukaan kita. Ini padahal demi kebaikan teman, kita menyembunyikan dalam hati, nggak berani ngomong atau nggak mau ngomong. Nah itu justru malah menjerumuskan teman, yang seperti itu.
Sebagian hukama, sebagian orang bijak mengatakan dhahirul adab khairun min maknunil hikm. Caci maki atau ucapan yang kritis yang diucapkan terang-terangan ini lebih baik dibanding kebencian yang disembunyikan. Dan seringkali seperti itu. Oleh karenanya ada orang yang kadang-kadang ceplas-ceplos Bapak Ibu. Ceplos justru yang kayak gitu sahabat yang benar. Ceplos. Jadi kalau saya nggak suka sama Ustaz Maman, bilang Ustaz jangan begitu. Masa khutbah panjang-panjang banget. Khutbah mah nggak boleh panjang-panjang. Kasihan imamnya. Saya nggak suka sama Mas Dimas, jangan begitu. Masa pakai pisau ngurutnya. Daripada barat saya ngomong aja, jangan terus diem disimpan, jangan. Lebih baik ceplas-ceplos. Kayak orang Betawi kan begitu ya. Orang Betawi, orang sama, orang Jawa Tengah, Jawa Timur, orang Jawa Barat juga ada yang ceplas-ceplos. Jadi langsung nggak tedeng aling-aling, ngomong aja ini demi kebaikan temannya. Lebih baik ngomong terang-terangan, ceplas-ceplos dibanding menyembunyikan sesuatu padahal itu di situ ada yang berbahaya buat teman kita. Ini maksudnya sirran wa alaniyatan. Jadi dalam hatinya maupun dalam alaniyah yang terang-terangannya ini harus benar-benar sinkron atau sesuai. Mithla ma yudri fa yakunu shadiqan. Inilah pertemanan yang benar, jujur maksudnya, tidak pura-pura. Wa yabda'uhu bisalami inda iqbalihi. Dan hendaknya seseorang memulai untuk teman bisalam yang mengucapkan salam inda iqbalihi, ketika datangnya teman. Wa yuwasi'alahu fil majlisi, dan hendaknya dia memperluas untuk teman fil majlisi, dalam majlis. Wa yakhrujalahu min makanihi, dan hendaklah dia keluar lahu karena teman min makanihi, dari tempatnya. Wa yushayyi'ahu, dan hendaknya mengikuti seseorang akan temannya inda qiyamihi, ketika berdirinya teman. Ini ada beberapa poin di sini. Kita sebagai teman kalau mau mengikuti ada pertemanan dengan baik ini, hendaknya kita lebih dulu mengucapkan salam kalau teman kita menghadap pada kita, datang pada kita. Kita lagi di teras, tahu-tahu melihat teman kita, letek kita bilang assalamualaikum, dari mana? Tumben nih keder apa? Tahu-tahu muncul di sini, masuk lah, kita duluan. Itu ayat da abisalam. Ya walaupun sunnahnya memang orang yang masuk rumah. Tapi kan boleh juga karena kita menghargai teman kita kasih salam. Assalamualaikum. Ada Ustaz. Iya, dari mana Bang? Tumben nih bahwa ada ngimpi apa saya semalam ya? Itu orang digituin senang tuh. Teman digituin pasti senang. Jadi kita memulai dengan salam. Saat teman kita hadir menghadap kepada kita, maka dahuluilah dengan salam. Kita yang mengucap salam lebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, kalau di majlis atau di tempat-tempat perkumpulan, kita hendaknya mau berbagi tempat, jangan ya desek-desekan atau jangan sonon lu pakai kaki lagi sonon lu sempit aja, jangan. Hendaknya kita mau ini Bang, masih muat atau daftar saya ambil bangku lagi ya, Nah itu namanya wasi'a lahu fil majlis. Kemudian kalau di satu tempat rumah kita atau bukan rumah, hendaknya kalau dia mau keluar lebih dulu, pulang misalnya kalau di rumah kita, hendaknya keluar juga kita. Kalau di ruang tamu kan ngobrolnya di ruang tamu biasanya ya Bu Pak. Nah terus mau pulang teman kita antar sampai pintu gerbang, kita keluar dari ruang tamu, kita antar sampai pintu gerbang, atau minimal sampai pintu lah, sampai pintu kita antar. Ya hati-hati ya. Assalamualaikum ya teman kita. Waalaikumsalam. Ntar kalau di samping rumah kabarin ya. Iya emang apa? Ada transfer masuk apa enggak? Saya mau transfer katanya. Tuh, habis ngamuk dikirim lagi sama tuan rumahnya. Seneng banget itu temennya begitu. Pasti awet pertemanannya. Tiap bertamu ditransfer buat ongkos maksudnya. Ada sebagian tradisi orang tua kita dulu. Itu biasanya kalau
ada tamu, apalagi dari jauh, mau pulang itu pasti dibekali. Kalau emang nggak ada yang dibawa, ya buat ongkos saja, ongkos pulang. Tapi kalau ada yang dibawa dan emang kebetulan dia bawa mobil, kayaknya kalau buat beli Pertamina Dex mahal, dia mobilnya diesel. Kalau beli Pertamina Dex mahal, ya udah kita ada kongguan walaupun isinya rangginang bawain. Kalau ada beras bawain, kalau ada apa bawain. Itu senang juga seperti itu. Ini cara menghormati teman. Nah, satu lagi yang bacaan terakhir kita tadi, hendaknya saat teman kita berdiri, kita ikut berdiri. Ini juga bagian dari adab, walaupun tidak harus. Tapi hendaknya waktu teman kita berdiri, pengen pulang misalnya, saya pulang duluan ya, teman berdiri kita ikut berdiri. Kecuali kalau teman kita ngelarang, ya. Kalau teman kita ngelarang kita ikutin. Jadi menghormati teman, saat teman kita mau beranjak lebih dulu dari satu majelis berdiri, maka kita ikut berdiri. Iya. Maka sebagian orang-orang alim misalnya itu kadangkala ketika beliau berdiri, yang lainnya pengen pada berdiri, ini dilarang, jangan. Nah, kalau permintaannya seperti itu, ya nggak apa-apa kita berdiri. Tapi kalau kita kekeh, enggak, saya mau tetap berdiri, hormatin, boleh nggak? Boleh, tetap boleh. Walaupun itu perintahnya perintah dari orang alim, tapi kita pegang dalil bahwa menghormati teman, tambah lagi menghormati orang alim, itu kita tetap berdiri, ini diperbolehkan. Ini yushayyi'ahu inda qiyamihi, maksudnya mengikuti teman kita saat teman kita berdiri. Saat teman kita berdiri kita ikuti. Teman kita keluar beranjak dari rumah kita ikut keluar sampai pintu gerbang, atau bahkan sampai hilang dari pandangan kita. Liatin terus ya, kayak benar-benar sahabat sejati tuh. Pokoknya kalau belum belok dia nggak bakal masuk rumah. Khawatir banget temennya kepleset habis hujan misalnya, liatin sampai benar-benar hilang dari pandangan matanya, baru kita masuk rumah. Ini menghormati atau memuliakan teman yang masuk dalam adab pertemanan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.